Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Anda masih telaten ya di depan Dama TV. Jangan lupa tetangga-tetangga ya. Kalau ibu-ibu yang lagi masak, jangan lupa matikan kompor dulu. Nanti kegayangan lihat TV, lupa matikan kompor. Jangannya gosong. Adangnya gosong ya. Kalau cuci-cuci sih bisa ditinggal sebentar ya. Karena memang akhir-akhir ini Dama TV itu mendapat sambutan yang luar biasa. Apalagi setelah streaming ini biasanya langsung ada bisa buka di Facebook, di mana-mana ya, di YouTube ya. Banyak sekali dan terima kasih. Semua koreksi-koreksi, usul-usul dan tanggapan-tanggapan langsung atau tidak langsung selalu kami perhatikan. Juga para pedagang ya, para pedagang itu yang di pinggir-pinggir jalan. Di pinggir jalan, di Jalan Kartini, di Blimbing, di mana-mana di pasar itu ya selalu, "Mbak, mampir Mbak Dama." Kalau ngundang saya itu nggak Pak Jati, nggak Mbak Jati, Mbak Dama katanya. Ye, matur nuwun. Muga-muga dagangannya laris kabeh. Lah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini kami akan meningkatkan satu pemberitaan atau wacana ya, yang memang sangat penting untuk negeri ini. Karena setelah melihat negara-negara yang lainnya, bahkan ini sudah kelasnya internasional, banyak negara-negara yang memang mau dilumpuhkan kekuatan manusianya. Dan kekuatan dilumpuhkan itu tidak dengan senjata, tidak dengan apa-apa, hanya dengan melumpuhkan daya pikir dan kemampuannya untuk menjaga pribadi supaya tetap stamina, heroik, dan fokus gitu ya. Oleh karena itu dengan sengaja yang satu minggu yang lalu sudah kami kenalkan Profesor Eros Jarot ini yang ahli sarjana hukum juga ya, ahli pendidikan juga ya. Yang kedua adalah yang memang menangani tentang bahaya narkotika atau narkoba. Kebetulan beliau itu memimpin memperkenalkan diri dulu lalu dengan tugasnya sekalian. Monggo silakan Mas. Makasih Romo waktunya. Nama saya Alex Wandi, Ketua Indonesia Anti Narkoba, kurung buka insano kurung tutup, untuk Ketua DPD Jatim, untuk menangani narkoba juga pencegahan untuk demi masa depan anak-anak bangsa kita supaya terhindar dari narkoba. Saya dari Gresik, ibu saya Sumi, bapak saya Saharahap dari Surabaya. Monggo Romo. Terima kasih. Nah, menurut saya Mas, ini tentang sampai di mana sih sebenarnya bahayanya narkoba ini, penjenengan yang siang, pagi, sore, malam selalu berada di tengah-tengah gelombang itu. Sebenarnya sisi mana letak kerawanannya, sisi mana sekarang ini yang sulit diberantas, sisi mana yang harus dilakukan. Kira-kira nopo, ya, monggo. Terima kasih Romo. Masalah untuk narkoba atau yang nggak asing lagi, masalah sabu Romo. Saat ini sudah bukan rahasia lagi Romo masalah narkoba. Makanya dari lembaga atau organisasi Insano Indonesia Anti Narkoba, khususnya Jawa Timur, lebih luas lagi seluruh Indonesia. Jadi anak-anak bangsa kita ini, kalau kita nggak bergerak masalah narkoba, kita ini sangat prihatin Romo. Karena narkoba ini sudah masuk di kalangan anak-anak didik kita. SD itu sudah kena Romo. Ini saya sangat prihatin Jawa Timur ini. Nah, sudah saya lakukan beberapa anak-anak yang sudah terjerat narkoba, pemakai mau pengedar. Ini sudah kita laksanakan sebelum berurusan dengan pihak aparat. Kita mengharap ada keterbukaan, ya terutama keluarga sama si anak tersebut, sehingga
Nggak usah malu, nggak usah ada ego, waktu malu dilihat tetangga, dilihat teman. Nggak usah punya pikiran seperti itu, Romo. Demi untuk pencegahan juga supaya narkoba ini bisa ditanggulangi. Jangan sampai setiap hari ada peningkatan penangkapan, ya toh. Hampir lapas itu penuh, Romo. Masalah narkoba ini hampir penuh, ruangan lapas narkoba itu penuh. Narkoba, betul. Nur Sewu, umumnya itu umur berapa yang di sana itu? Nah, ini sudah sampai kalangan di SD sudah ada yang masuk, Romo. SD, SMP luar biasa. Kemarin beberapa yang sudah saya laksanakan untuk rehab anak-anak yang kena narkoba itu rata-rata SMP, SMA. Ini, Romo, yang jadi PR saya. Makanya saya bergiat menghimbau seluruh warga masyarakat, jangan salahkan lingkungan, Romo, sekarang. Karena narkoba ini sudah masuk di rumah kita sendiri. RT RW susah sekarang. Ya, nggak usah ditutup-tutupi. Kalau salah satu keluarga yang kena narkoba harus legowo, terus terang, lah kita bisa apa artinya? Mengerehab, Romo. Ya, jadi kita menyelamatkan untuk masa depannya si anak itu sendiri. Nah, bayangin, Romo, itu bulan kemarin tuh SMA kelas 1 juga nggak bisa naik kelas karena proses penangkapan, akhirnya sampai masuk menjalankan hukuman. Nah, begitu masuk 1-2 tahun keluar, begitu keluar 3-4 bulan ditangkap lagi, Romo. Waduh. Nah ini terus kedepannya anak ini gimana nanti nasibnya? Nah ini nggak 1-2 anak, Romo. Ya. Jadi terutama Jawa Timur ini hampir rata-rata di kecamatan pemasok itu sudah hampir 10 kilo rata-rata 1 bulan. Lah ini loh. Terus gimana cara penanggulangan supaya narkoba ini nggak semakin membesar, ya toh? Nah, semakin bisa berkurang. Lah ini kita harus ada pendekatan atau sosialisasi instansi yang terkait sebetulnya. Terutama kita memberi informasi atau turun ke instansi pendidikan misalnya di tingkat SD, SMA, SMP itu perlu, Romo. Harus ada penyampaian bahayanya narkoba untuk ke depan anak-anak ini. Ya, karena para penonton Dharma TV yang kami muliakan ya. Tadi itu tekanannya itu pada kenapa sih keluarga kok mesti malu-malu menyampaikan anaknya yang ada permasalahan. Nah, ini perhatian yang sangat penting sekali. Karena apa? Kalau tidak nanti, kalau masih malu terus karena nanti takut dikabarkan, nggak apa-apa lah. Saya kan berkali-kali, saya dulu pernah dicambuki orang tua saya gara-gara dengan pecut kuda itu. Kalau saya dolan macam-macam, ya masih kecil saya SD, pecut kuda itu duer loh. Anak sekarang lalu dilos gitu aja ya. Sudah pendidikan di sekolah itu budi pekerti sejak awal itu sudah hilang semua ya. Lalu yang kedua, orang tua ngeman anak, sebenarnya nggak ngeman tuh, justru memasukkan anak ke jurang yang dalam. Karena saya dengar juga, apa betul Mas, kalau sudah kena narkoba dan ketagihan itu kadang-kadang berani menjual harta-harta dalam rumah. Ya, 90% Roma kalau pemakai ini, istilah pemakai sabu, ini memang susah untuk dihilangkan. Justru semakin meningkat pemakaiannya. Karena apa? Pemakai ini sekali pakai narkoba atau jenis sabu, itu sudah cacat saraf otaknya, Romo. Itu juga belum ada obatnya sampai saat ini. Makanya kalau kita melakukan rehab itu hanya menghilangkan zat yang ada di dalam badan aja, Romo. Makanya kita harus penanganan secara khusus, dokter-dokter ahli yang menangani, supaya kandungan yang di dalam badan setelah direhab itu betul-betul negatif, nggak ada kandungan. Kecuali setelah direhab pakai lagi, lah ini Romo. Saya khawatirkan di situ, makanya keluarga harus ekstra hati-hati untuk menjaga anak-anak itu, ya. Karena ini keluarga kadang nggak ngerti. Pelaku anak di luar maupun di dalam, terutama di dalam kamar itu udah ciri khas itu kalau udah masuk kamar nggak keluar-keluar itu biasanya make itu, Romo. Makanya orang tua harus hati-hati, semua dari
beberapa anak yang saya rehab itu rata-rata jawabannya seperti itu. Kalau di kamar malas keluar karena pakai di dalam kamar, kamar tidur itu. Nah, makanya dari kita ini lembaga atau organisasi Indonesia Anti Narkoba ini, saya bergiat sungguh-sungguh pingin menanggulangi narkoba ini jangan sampai bertambah besar, khususnya Indonesia sendiri, karena Indonesia ini negara besar, nggak main-main ya. Semua ada di Indonesia, khususnya tanah Jawa ini yang ditinggalin leluhur kita ini luar biasa. Kita ini cuma tinggal jalanin aja, ya, jalan untuk kebaikan ke depan supaya Indonesia ini nggak ada yang ganggu, ya toh. Makanya gampang Indonesia dimasuki macam-macam obat sejenis narkotika itu luar biasa, karena Indonesia ini sasaran negara-negara Barat. Karena semua ada Romo di sini. Makanya kita nggak lepas. Mohon maaf juga, saya sama Abah Eros, Profesor Eros ini mendirikan suatu organisasi pesan, ya, Persatuan Spiritual Nusantara. Itu sangat erat sekali hubungan dengan masalah narkoba, Romo. Ya. Makanya jangan sampai di kalangan masyarakat itu spiritual itu anggapan orang-orang di bawah itu perkumpulan perdukunan. Ini Romo yang kita jaga. Jangan. Jadi spiritual itu bukan membahas masalah perdukunan, ya. Spiritual itu membahas satu kerukunan senusantara. Ya. Oke, itu kerukunan Nusantara gitu. Lah, para penonton dapat kami muliakan tentang bahaya narkotika. Ini penting banget. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kelihatannya permasalahan kekeluargaan dan rumah tangga itu sudah bergeser sedemikian rupa ya, sehingga mayoritas keluarga sudah membiarkan anak-anaknya terjerumus untuk menyusahkan keluarga dan anak keturunannya. Saya ulangi, orang-orang yang terjebak oleh narkotika sudah menjerumuskan keluarga, bapak, ibu, saudara, dan keturunannya. Karena apa? Ya karena sudah otaknya sudah dirusak sampai berani menjual sesuatu yang mungkin demi kepentingan ekonomi dalam jangka yang panjang. Nah, saya akan ke Profesor Eros nih. Prof, jenengan tuh kan orisinil priyayi Trenggalek Tulungagung nggih. Panjenengan pasti ingat waktu kecil-kecil leluhur kita, orang-orang tua kita mendidik manusia-manusia sehingga kita takut salah. Itu metodenya kurang lebih seperti apa, Prof? Ya, terima kasih, Ki. Kalau orang tua kita dulu itu pertama mengajarkan tata krama etika itu. Sehingga kita, karena sebelumnya ada didoktrin tentang tata krama dengan orang tua, ibu bapak, dan lain sebagainya. Dilihat orang tua tok, bapak itu lu ndak ngomong. Dilihat tok itu tidak takut. Kalau kita salah itu. Betul. Ya, sekarang dilihat malah gendan mencicili. Nah, dan orang tua kita walaupun nggak sering, kalau kita udah kelewatan, tegas didiknya. Jadi saya pernah, karena bapak saya itu juga tentara, sabuk popel puak, sandal lili itu yang bawahnya lubang-lubang itu yang jebluek, pantat ini sampai ngecap kotak-kotak. Ini nyata. Nyata. Ya, tapi akhirnya kita jadi takut sama orang tua, takut kalau saya misalnya main terus, waktunya pulang nggak pulang, misalnya waktunya belajar nggak belajar, waktunya ngaji nggak ngaji. Itu. Nah sekarang, bagaimana? Apakah ada didikan seperti itu? Nah, hukum negara kita juga terlalu kebablasan. Di dalam hukum orang tua mendidik anak, guru mendidik murid, itu hendaknya harus ada batasan-batasan yang jelas. Jangan nanti anak dipukul sedikit sama orang tuanya,
ada yang lapor polisi penganiayaan. Penganiayaan. Guru pun begitu, maka akhirnya anak-anak ini jadi tidak terdidik. Jadi dunia pendidikan yang dimulai dari keluarga, lingkungan keluarga, sampai dunia pendidikan di formal, baik itu di sekolah dan sebagainya, perlu adanya satu tindakan yang tegas, kedisiplinan dalam rangka menciptakan manusia yang baik. Di samping tentunya mentalnya anak-anak ini juga harus dikembalikan di tempat. Kalau mentalnya nggak ditempa, jadi mental cengeng, dikit-dikit mengeluh, jadi anak yang manja. Mau jadi apa? Ya. Sangat manja. Nanti minta uang nggak dikasih, ngambek orang tuanya, udah kasihan. Kalau dulu kita mau minta uang untuk beli apa? Diusut dulu. Kalau kira-kira kurang ini kan dikasih, padahal dikit itu ya nggak? Apalagi banyak. Ya. Dikit aja kita untuk beli mainan, wah nggak perlu. Sudah nggak berani kita. Nah ini hal-hal yang seperti ini harusnya dihidupkan kembali. Kalau saya berbicara seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Alex tadi tentang narkoba, ini nasional yang harus tanggung jawab. Artinya masyarakat secara umum seluruh Indonesia harus sadar bahwa narkoba itu bahaya. Iya. Dan pemerintah jangan hanya menerapkan dari sisi hukum. Mohon maaf, tadinya saya sangat mengapresiasi bahwa Presiden kita, Bapak Joko Widodo, kita harus ada revolusi mental. Nah, kalau revolusi mental itu benar-benar diterapkan, mentalnya mulai anak-anak muda, para pejabat, para agamawan dan lain sebagainya, ini tentu akan baik. Nggak ada korupsi, nggak ada korban narkoba, mentalnya udah bagus. Cuman kalau cuma dislogankan tok, bagaimana caranya, teknisnya, bagaimana untuk melaksanakan revolusi mental ini nggak ada. Ya akhirnya seperti sekarang ini. Nah, mohonlah, apa kira-kira langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah ini? Kalau pemerintah itu memang serius apa yang disampaikan Presiden tadi, kalau perlu dilokakaryakan, diseminarkan. Betul. Undang tokoh-tokoh, mungkin ada masukan-masukan, ada ini. Kalau pemikirannya orang banyak nanti kan ketemu baiknya. Nggih. Kalau Jadi, mikir sendiri nggak bisa. Saya pengen pendapat panjenengan ini. Nggih. Kapan hari itu saya itu sarasean dengan para pinispoh. Nggih. Bayangan saya kalau pinispoh sudah berani pakai cap Jawa, itu kan mesti hatinya itu jembar, temoto, akomodatif, semua yang diundang itu ada kesempatan untuk ngomong yang enak dan ada sesuatu yang harus dihadapi mengingat sing kaya panjenengan critakne mau. Tapi ternyata di sana itu malah tidak ada apa-apa. Malah acara itu didominasi omongnya, ndak karuan, ndak jelas kemana-mana tuh. Jadi bingung kita itu. Iki piye ta iki? Jadi itu kalau menurut panjenengan itu di mana letak kelemahan kita para pinispo itu? Begini yang, kalau para pinispo yang begitu berarti mereka itu hanya sepuh dalam usia. Siap. Hanya usianya tok yang sepuh. Tapi jiwanya nggak sepuh, manahnya nggak sepuh. Sih kayak bocah cilik. Iya, seperti anak kecil. Sebenarnya kalau orang-orang itu sadar, orang sepuh yang penuh dengan pengalaman, tatanan batinnya juga mapan, itu nggak akan banyak ngomong. Nah, sekarang panjenengan jelaskan, ya. Panjenengan mendirikan pesan, ya, Persatuan Spiritual Nusantara. Spiritual itu sebenarnya apa filosofisnya, apa ideologisnya, bagaimana, lalu kira-kira aplikasi kehidupannya itu paling tidak seperti apa? Pripun, monggo. Oke. Jadi kalau filosofisnya pesan ini sebenarnya bagaimana kita membangun manusia itu dengan jiwa yang baik dilandasi dari spirit keyakinan, spirit ketuhanan. Sering saya katakan,
apapun agama kita, kalau kita ini sudah mengaku Tuhan, kenal dengan Tuhan, maksud saya, Tuhan itu tentu tidak membedakan makhluknya. Nah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, diterapkan dalam hidup kita, ada aplikasinya dalam kehidupan. Kita ngaku orang-orang berketuhanan, orang agamawan, dan seterusnya, tapi masih suka membenci, menjelekkan, menjatuhkan. Akhirnya tidak terjalin. Orang kenal Tuhan itu mesti kenal kasih. Semua agama mengajarkan kasih. Kasih sesama manusia, jangankan manusia, sesama makhluk aja kita kasih, kita sayangi. Betul. Mau kucing, mau anjing. Karena itu makhluknya Allah juga, makhluk Tuhan juga, yang sama-sama punya hak hidup, yang diciptakan oleh Tuhan, dan itu membawa hidup-hidupnya Tuhan. Nah, ini nggak dipakai, nggak dijalankan. Makanya wis sepuh-sepuh sik seneng adu bener, merasa bener, katanya mah benar Tuhan. Nah, manusia masih merasa bener, itu ngumpul neng sarasean ngaku apa ahli kebatinan kah, ahli agama kah? Ya nggak bener ya. Perlu belajar menel lah. Bikin malu aja sama orang-orang muda nanti malah. Terus ini Prof, ini akhir-akhir ini saya tidak segembira hari ini. Jenengan pagi-pagi tadi itu kok ngasih saya tas kresek dibungkus rapi, dan ternyata bajunya itu seperti yang saya khayalkan selama ini. Nuwun sewu tak ngadeg ben di close up Mas Dadang. Ini loh. Ini kok baju kok bagus men, gambare batik Prodomas, gambare keris macam-macam lah. Ini inisiatif dari mana, sing gawe iki sapa kok yo ning toko ndak pernah tahu tuh. Saya gini, kalau motif lain ada. Tapi gambarnya kok gambar keris, gambar ini pripun cerita niki, Pak? Kula nggih matur nuwun lho saat ini. Nggih. Jadi ada beberapa ini apa ya, makna yang terkandung di dalam. Pertama, kita mendidik masyarakat bangga dengan hasil seni dan budaya bangsa sendiri. Karena batik itu asli Indonesia ya. Produk asli hasil seni dan budaya bangsa kita sendiri. Itu harus kita hargai, kita budayakan. Nek perlu wong sak Indonesia tuh seneng gawe batik. Sekarang ada batik Magetan, Trenggalek, Pekalongan, mana-mana lah. Solo, Jogja kan gitu. Tapi semua itu Indonesia, batik Madura juga ada, batik Bali juga ada, Banyuwangi juga ada. Dan itu hanya di Indonesia, miliknya bangsa kita. Dan ternyata Dayak pun punya batik. Punya. Iya. Nah, ini harusnya dibudayakan, kita bangga. Nah, terus di samping kita membudayakan kepada masyarakat luas, saya sengaja memesan baju batik yang bermotif keris untuk yang jadi keris itu simbolnya daripada pusaka ageman sesanggemannya orang Jawa. Jadi dengan harapan apa, ini simbol bahwa yang Jati Kusuma itu orang Jawa, tentunya yo pasti Jawani. Dan orang Jawa itu punya andapasor. Nah, ini kan juga menjadi edukasi kepada masyarakat. Belum lagi yang keris itu. Ya. Kita dulu kan. Ya. Pasti bicara ya, para penonton Dharma TV yang kami memuliakan, tentang keris. Nanti juga saya mau tanya pada ST Pak ST ini ya, sarjana teknik ini, apa sudah pernah paham enggak tentang keris itu apa? Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dharma TV yang selalu damai di hati ya. Saya mencoba tanya kepada sang sarjana teknik ini, karena kalau orang teknik itu kan orang eksak, 2 tambah 2 4 ya, dan lain sebagainya. Jadi eksak banget lah, karena rasio itu selalu dipakai dengan baik dan manfaat gitu lah. Saya bertanya Mas Alek ini, penjenengan tentang keris itu setahu penjenengan sampai di mana? Setahu penjenengan? Ya, makasih Romo waktunya.
keris atau pusaka ini kan juga tidak lepas dari leluhur kita yang kita lanjutkan. Jangan sampai nama pusaka atau keris ini hilang di tanah Jawa. Tapi Romo, mohon maaf ini, banyak peninggalan-peninggalan dari raja-raja Jawa ini banyak yang dibawa ke negara Belanda. Lah ini disayangkan sekali, padahal perlu sekali anak-anak bangsa ini harus tahu ya. Tinggalan-tinggalan leluhur ini jangan sampai keluar dari tanah Jawa, sebetulnya harus dijaga betul. Lah kok malah dijual belikan. Ada baru-baru ini ngetren namanya klenik, itu kan juga masalah pusaka juga Romo yang dijual belikan. Nah, ini sayang ini. Saya menghimbau semua warga seluruh Indonesia ini, jangan, ayolah disayang ini peninggalan-peninggalan leluhur kita ini. Kita harus menghormat juga sama belunya, sama resi, sama empu. Lah, makanya ini tidak lepas, ajaran Jawa jangan ditinggal. Akhirnya apa? Budaya maupun hasil kerja keras leluhur kita ini akhirnya banyak yang keluar dari Jawa sendiri, Romo, dimiliki negara-negara lain. Makanya kalau kita ngomong masalah pusaka itu sudah tidak asing lagi untuk tanah Jawa. Saya bangga sekali apa yang disampaikan Romo masalah keris atau pusaka ini. Saya mengharap semua barang-barang peninggalan leluhur kita ini jangan sampai keluar dari tanah Jawa. Itu harapan saya. Kalau perlu kita tingkatkan, harus ada pengalaman-pengalaman dari leluhur kita ini, kita bisa melanjutkan, Romo. Ya, terutama masalah bikin keris atau pusaka itu, juga yang lainnya, Romo. Jangan sampai punah, generasi kita itu harus belajar dari leluhur kita. Mungkin itu, Romo, yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih para penonton dan yang kami muliakan. Yang disampaikan beliau tadi itu keris sebagai benda pusaka dan benda tinggalan leluhur, warisan leluhur, dan bahkan sudah diakui oleh dunia ya keberadaannya. Dan beliau merasa prihatin juga bahwa keris-keris itu banyak diusung ke luar, bahkan di luar itu di sana disimpan dengan baik. Justru orang lain, kerajaan-kerajaan lain lah. Lebih dari itu sebenarnya begini, Mas, ya. Kenapa si leluhur kita dulu tuh kok membuat benda yang disebut pusaka, istilahnya tuh tosan aji. Tosan itu besi, aji itu dihormati. Kenapa dihormati? Karena begini, leluhur kita punya keyakinan, dan keyakinan itu sangat rasional sekali, sangat ilmiah sekali. Kalau manusia itu sudah mati, ya, kalau sudah meninggal, entah bapak, entah siapa, entah khususnya leluhur kita, itu beliau itu mungkin bisa langsung ke tempat ke surga, yaitu di matahari. Maaf ini, memang pendapat matahari itu di mana-mana nggak ada. Saya kembali ke semangat Majapahit. Jadi matahari itu kumpulan roh suci ternyata di sana ya. Lah, sebelum ke sana itu kan nggak semudah itu. Semua itu ditagih konsekuensi logis pada waktu otak menata jiwa ini, antara debit dan kredit, antara benar dan salah itu banyak yang mana. Bukan jelek dan baik loh ya. Antara yang benar dan yang keliru. Kalau banyak yang benar nanti sogma itu si Jawa punya kepercayaan kita itu diberi kesempatan baik 9 kali. Ya. 1 kali masih baik saja ya, baik saja. Lalu kedua kali masih baik saja, ketiga kali masih baik saja, sampai 9 kali masih hanya baik saja. Lahir yang ke-10 itu menjadi binatang berkaki 4 ya. Setelah itu beliau itu mati, udah rohnya itu kembali suci plus begitu ya. Tetapi kalau misalnya masih tingkat 1, 2 itu masih merasa dirinya, kalau jiwa itu masih hidup, karena jiwa itu spirit tadi itu masih hidup. Karena kenapa kok hidup? Masih membungkus Tuhan itu atau roh suci itu lah. Spirit itu jiwa dan watak itu masih membungkus. Untuk itu dia itu pengen menebus inkarnasi atau reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu lahir dimong oleh leluhur supaya putuku ki apik, mbok mudah-mudahan dadi lurah ya lurah sing apik, dadi RW sing apik, dadi presiden ya presiden sing apik, itu inkarnasi.
Kalau reinkarnasi adalah lahir kembali. Lahir kembali. Kenapa lahir kembali? Karena masih dibutuhkan oleh jagat raya ini. Dan itu umumnya adalah orang-orang yang tidak sembarangan. Dan menurut saya, hemat saya, akhir-akhir ini mengingat semangat Mojopahit itu menggebu-gebu dan harus ada. Sampai orang Jerman, Selandia Baru, Mojopahit harus lahir kembali. Pasti meskipun beliau-beliau itu kulitnya putih dan dari mana-mana asing ya, pasti mungkin reinkarnasi dari beliau-beliau karena sadar bahwa dunia itu harus dibangun dengan kehidupan yang indah, selaras dan serasi. Jadi begitu. Nah, biasanya sukma itu bertempat di Tosan Aji karena Tosan Aji itu besi, ya sejenis besi yang bisa ditempati nyawa, strum ya. Seperti lampu-lampu itu tidak nyala tanpa tembaga yang disalurkan, ya toh. Itu makanya keris-keris tertentu yang pernah dulu itu digunakan untuk perang, karena pertama kali keris itu tidak untuk perang, ya. Jadi kelengkapan busana ngagem keris, ya, gitu. Jadi bukan untuk perang. Lama kelamaan setelah masuk ke era hampir Mataram baru karena situasi pada waktu mengalami peperangan dan sebagainya, mungkin dengan keyakinan ini saya bawa keris masuk lawan tank pun tidak takut misalnya, lalu menjadi alat perang, ya. Oleh karena itu pusaka-pusaka yang pernah berbau darah itu kalau masih dipelihara paling tidak sedikit itu harus disontek dengan tembaga, begitu, top itu untuk menghilangkan unsur-unsur yang tidak baik gitu, kepercayaan leluhur seperti itu. Dan ternyata betul juga kalau kita kupas secara rasional dan ilmiah, karena kehidupan itu yang masih ada unsur negatifnya terikat di dalam sejenis besi itu, kalau disontek dengan emas lebih bagus, ya. Tapi umumnya itu karena emas mahal ya tembaga boleh gitu, ya. Itu dia itu seakan-akan sudah merasa bahwa kesalahan saya sudah diapura, dimaafkan gitu, ya. Ini ya, nggih, monggo. Masih ada beberapa Pak Profesor Aros apa yang disampaikan ini, monggo. Nggih. Ya, harapan kami ke depan bahwa dengan adanya kita membuat satu lembaga tadi itu untuk menyatukan dan menghargai, menguri-uri budaya leluhur, di samping itu juga banyak langkah-langkah yang kita ambil demi kebaikan bangsa kita. Ya, kita juga ikut peduli bergerak di bidang penanggulangan narkoba, pendidikan, kemudian pembinaan mental dalam hal kaitannya dengan spiritual tadi. Jadi spiritual itu tadi kan jiwa yang perlu dibina jiwanya. Orang, pemerintah, orang kena narkoba, bandar narkoba, atau pemakai, dituangkap masukkan penjara, tuangkap masukkan penjara setelah diadili. Akhirnya apa? Terjadi penjara-penjara overload seperti yang disampaikan tadi. Mereka di dalam bukan bertobat. Iya. Setelah di penjara katanya pembinaan jadi baik, enggak. Kalau di luar tadinya ketangkap sebagai pemakai, setelah masuk dari ke dalam lapas keluar malah juragan. Dia jadi pengedar. Nanti pengedar malah jadi ini bandar. Iya. Kenapa yang orang ini yang sakit jiwanya yang? Berarti mental spiritualnya yang harus dibangun. Nah, inilah tugas kita, tugas para spiritualis, para agamawan dan lain sebagainya lah sebenarnya di situ. Jadi orang nggak terlibat lagi, nggak perlu masuk penjara lagi. Anggaran untuk negara sampai kurang. Iya. Sedangkan di negara lain penjara kosong, sampai ada kelebihan penjara buat dimasukkan ke negara saya, kan Belanda gitu ya. Di Belanda itu, nah, ya. Itu yang di Indonesia kebalikannya, karena menurut saya orang salah apapun oke, masuk penjara juga oke, tapi pembinaan
mental spiritual Spiritual. ini. Biarpun perampok kalau dibina mental akhirnya bertobat. Terbat ya. Perampok bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai. Iya, iya. Jangan seperti sekarang, ustadz malah jadi penipu, ustadz jadi ini. Nah kebalik. Iya. Kalau perlu kita kebalikannya. ciptakan sebanyak-banyaknya orang-orang yang mantan nabi itu jadi orang benar. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masalah narkoba itu masalah penting banget dan masih banyak yang kita korek. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Semua yang kita bicarakan di depan tadi itu tidak kalah pentingnya peranan media. Karena dengan media itulah apapun bentuk medianya pasti sangat bermanfaat. Oleh karena itu saat ini hadir seorang tokoh media ya. Nanti biar memperkenalkan diri, yang sekarang ngagem busono putih-putih, maskere putih, rikmane putih, waduh sepatunya aduh yang bawah putih. Sekarang lagi tren-trennya warna putih ya. Nun sewu, monggo perkenalkan Mas sama para penonton. Ye. Baik, Romo. Terima kasih atas kesempatannya kepada Dharma TV. Perkenalkan, nama saya Susanto, panggilan biasanya Santo. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Dharma TV maupun keberadaan kegiatan saya, Romo. G. Jadi kita mewakili media Cakrawala Media. Dalam hal ini perusahaannya adalah Jurnal Pilar Cakrawala Media. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendapatkan kesempatan, Romo, untuk bisa hadir dan bisa berkontribusi untuk kita sendiri, media kita juga ke Dharma TV yang sangat kita sayangi ini. Ya mungkin itu Romo sebagai pembuka perkenalan dari kami. Ya nuwun sewu, jenengan terpaksa saya teter terus ini. Karena nuwun sewu panjenengan sampai mendirikan satu entah grup entah apa nggih yang namanya media. Media itu kan paling tidak suatu sarana yang dibutuhkan untuk menyembatani komunikasi antara subjek dan objek ya. Itu jadi dan permasalahannya itu apa saja selama ini yang fokus urgent bagi media panjenengan tuh. Jadi begini Romo, kehadiran Pilar Cakrawala ini itu berasal dari kelompok kecil mungkin ya. Ada beberapa kelompok kecil yang peduli lingkungan, tetapi kebetulan juga memang pedulinya itu di media. Dalam arti kita sering memberikan menyampaikan kabar dari tempat lain ke media lain dan seperti itu. Awalnya kita memang sudah punya media online. Dan sekarang ini kita sudah punya perusahaan media. Mudah-mudahan dengan peningkatan ini juga diikuti oleh eksistensi kita sebagai orang media. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang paling bawah, Romo. Karena kami berangkatnya itu melihat dari bawah. Jadi ada beberapa persoalan yang di bawah itu tidak tersampaikan atau tidak terekspos keluar. Kami memang berangkat dari lingkungan kecil, dari lingkungan RT, RW sampai kecamatan, dan sekarang ini juga sudah kita banyak kenalan dengan pihak pemerintah yang ada di pemerintahan kabupaten. Jadi kami keberadaan kantor redaksi kami adalah di Sidoarjo. Kami sudah familiar di Sidoarjo dengan beberapa komunitas tentunya, baik itu komunitas apapun, termasuk komunitas
media cetak maupun online. Nggih. Dan kami merasa untuk bisa diberikan support, terutama di kegiatan Romo maupun kegiatan yang lain, supaya kita bisa berkontribusi lebih maksimal lagi ke masyarakat kita di Sidoarjo, Jawa Timur maupun di nasional maupun internasional. Jadi itu yang mendasari kenapa kita harus mendirikan media ini, jadi supaya ada yang paling bawah yang saya kenal, di bawah itu kurang mendapatkan tampungan atau sentuhan-sentuhan sehingga tidak bisa tereksplor di media massa maupun Nah, di menurut masyarakat. panjenengan dalam situasi seperti ini, untuk Jawa Timur yang paling penting diflorkan lewat media panjenengan itu permasalahan apa menurut panjenengan? Ya, tentu dengan situasi yang saat ini yang lagi betul-betul kondisinya memprihatinkan, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sangat terbatasi ini, Romo, tentu kita tidak boleh diam diri. Justru di saat-saat sulit inilah kita harus hidup, harus bangun. Bukan berarti sudah pada posisi hidup kita malah kadang-kadang kurang waspada sehingga akhirnya apa? Akhirnya malah kita terpuruk. Nah, di saat inilah ujian kita bersama. Ujian dari setiap kelompok masyarakat, ujian daripada pemerintahan baik dari tingkat desa maupun dari tingkat pusat, ini harus bangkit untuk yang paling utama adalah bagaimana menumbuhkan masyarakat ini ekonominya. Sekarang ini yang kita bahas malah masih perut, Romo, karena kondisi seperti ini. Jadi bukan kita akan belanja harta benda, tetapi perut ini sudah harus dijawab segera. Jadi gitu makanya yang saya tangkap, marilah ekonomi kreatif ini dibangun dengan sungguh-sungguh. Setiap manusia, setiap individu, setiap masyarakat harus mampu untuk berkreativitas, baik itu kalau memang sekarang ini masih banyak pembatasan-pembatasan. Kalau di perusahaan, ya kalau kita memang jadi petani, petanilah yang baik. Kita maksimalkan ladang itu. Kalau kita punya lahan di pekarangan, monggo, itu yang harus segera kita cangkul untuk mendapatkan sesuatu sehingga tetap untuk menjaga kelangsungan hidup ini tetap bersemangat dan sehat. Begitu, Romo. Jadi panjenengan yang berdomisili di Sidoarjo. Sidoarjo minimal kan berdekatan ya dengan Trowulan, dengan situs Desa Mojopahit. Itu menurut panjenengan yang dipelopori oleh Romo Mul ya di situs Desa Mojopahit, sehingga desa itu mampu merubah dirinya menjadi kegiatan yang demikian aktif, dan bahkan warung-warung menjadi laris, parkir-parkir menjadi laris. Menurut panjenengan itu sudah termasuk suatu hal yang sangat menguntungkan untuk idealis panjenengan tadi. Justru ini adalah rezekinya Trowulan atau Mojokerto, Romo. Iya. Jadi justru itulah nanti Trowulan atau Mojokerto itu hanya dengan pola pikir yang bisa memberikan wadah kepada para calon, baik itu turis domestik maupun turis internasional, ini adalah merupakan kehebatan Mojokerto. Karena apa? Kalau kita melihat sekarang ini Mojokerto adalah tempatnya kerajaan yang sudah tidak asing lagi. Apabila ini sekarang kita maksimalkan potensi itu, maka saya yakin rakyat Mojokerto insya Allah nanti akan menjadikan Mojokerto itu gemah ripah Loh Jinawi. Ya, saya yakin sekali. Dan kalau yang di daerah-daerah lain sudah saya sampaikan, berladang, macul di Tegalan dan lain sebagainya, mungkin ke laut dan ke tambak. Mojokerto kalau memang nggak punya tambak, nggak punya laut, ya inilah
Inilah rezekinya dari Allah. Inilah rezekinya Mojokerto secara tersendiri karena geografisnya seperti itu. Ternyata saya sudah mendengar Mojokerto akan menjadi tempat untuk berkarya, menambah penghasilan otomatis, dan bisa hidup tentrem karena berpenghasilan yang disetting oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Saya sudah mendengar itu, dan nanti di Mojokerto itulah banyak turis lokal maupun internasional yang hadir, terutama para sesepuh kerajaan yang dari Bali akan berkunjung ke Mojokerto. Itu yang saya tangkap, dan ini hebat untuk Mojokerto. Mudah-mudahan dengan kehebatan itu, dengan karunia dari Yang Maha Kuasa itu bisa memaksimalkan, syukur-syukur bisa memberi contoh kepada daerah-daerah lain. Nah, untuk daerah lain ini di Jawa Timur itu sebenarnya ada ikon-ikon produk lokal yang mencuat menjadi pasar nasional, bahkan internasional. Misalnya ake, saya itu kan penggemar ake ya. Ake dari ada sejenis Virus ya, dari Lumajang, dari Jember, dari Banyuwangi, itu punya karakter masing-masing, dan itu punya penggemar masing-masing. Selama ini menurut panjenengan di samping Mojokerto tadi itu, daerah-daerah yang sudah kelihatan bangkit dan menggeliat di bidang kearifan mereka masing-masing itu daerah mana? Banyak, Romo. Banyak. Saya sudah keliling beberapa daerah di Jatim, karena saya juga beberapa kali dimintai untuk sebagai pendamping UMKM, Romo. Jadi saya sering dimintai oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, itu sering mendampingi para UMKM di dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya diadakan oleh baik itu dinas perindustrian maupun dinas perikanan dan dinas-dinas yang lain. Di antaranya contohnya adalah kami juga bekerja sama dengan dinas perikanan maupun perindustrian yang ada di Trenggalek, tepatnya itu di daerah Perigi. Di sana kita dimintai tolong untuk membuat sebuah mesin pengalengan, karena penghasilnya adalah ikan. Maka kalau ikan ini hanya dijemur, ikan ini hanya dimasak segar, itu tidak awet. Dan itulah kita hadir di sana untuk memberikan sentuhan-sentuhan mesin yang mungkin bisa mengawetkan hasil produk itu. Termasuk juga pemindangan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh di daerah lain, Romo. Nah, terus kalau nggak salah bicara tentang Sidoarjo, misalnya Sidoarjo itu kan tidak lepas dari masalah perbandengannya. Nah, karena itu kegemaran saya, Mas. Jenenge bandeng goreng itu atau dipepes itu, waduh, enak setengah mati. Nuwun sewu, itu di sana akhir-akhir ini perbandengan Sidoarjo itu mulai berkembang keluar lebih dinamis atau masih penanganan klasik seperti yang lalu? Terima kasih, Romo, karena saya orang Sidoarjo asli, maka saya insya Allah agak paham apa itu bandeng, apa itu udang, apa itu udang windu dan lain sebagainya. Jadi, Romo, sepengetahuan saya, walaupun saya bukan punya orang yang punya tambak, tetapi bandeng ini semakin tergeser populasinya, semakin termasuk udang ini karena polusi-polusi yang diciptakan oleh industri. Para penonton Bapak Ibu yang kami muliakan ya, ingat loh yang sampaikan beliau ini ya, tidak sembarangan. Bagaimanapun itu tinggalan leluhur dipelihara dengan baik, jangan sampai polusi-polusi itu mengotori bandeng-bandeng dan ikan-ikan. Karena bicara Sidoarjo pasti bicara masalah udang, masalah bandeng. Nah, terima kasih para penonton Bapak TV yang kemuliakan, dan terima kasih Pak Santo dan sama Mas
Alek. Mas Alek, nggih, terima kasih banyak para penonton Dhamma TV. Kalau ada kekilapan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore, yang diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Kami ucapkan terima kasih dan rahayu. Hai. Rayu.